Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Kasus COVID-19 Indonesia menjadi yang terbanyak sejak pertama kali dilaporkan. Terdapat penambahan kasus sebanyak 3.800. Kondisi saat ini membuat gereja seperti dibelenggu. Orang-orang terikat dengan ketakutan, dengan egonya, dan dengan segala macam problematika. Padahal seharusnya ini adalah waktunya kita menjangkau jiwa-jiwa. Dunia mulai mengacaukan fokus kita yang sebenarnya, fokus daripada tujuan maupun rencana Tuhan. Jangan mau kita dibelenggu oleh iblis. Kita tidak boleh berhenti, kita tidak boleh padam, kita tidak boleh menyerah, terus melangkah maju. Pandang Tuhan saja dan terus pandang Dia. Tuhan pasti menuntun kita. Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Jadikan Tuhan segala-galanya. Terus berjalan bersama Tuhan. Jangan takut, jangan tawar hatimu. Lepaskan kekhawatiranmu. Ingat selalu akan janji Tuhan. Aku menyertaimu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Bisa lambaikan tangannya. Dimanapun Bapak Saudara yang berada, saya ucapkan selamat pagi. Selamat beribadah di dalam gereja Tuhan. Mari kita saat ini sebelum ibadah kita mau tundukkan kepala, kita satukan hati, kita mau berdoa, amin. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Engkau yang menjadikan hari ini menjadi hari yang baik bagi setiap kami. Kami percaya bahwa rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan yang membawakan kebaikan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau bersyukur. Dan biarlah di dalam rumah-Mu Tuhan, kami boleh menikmati akan hadirat-Mu. Kami boleh menikmati akan sukacita-Mu. Damai sejahtera-Mu Tuhan tetap ada dalam hidup kami. Penuhkan kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Penuhkan kami dengan sukacita-Mu. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami siap memuji, memuliakan hanya di dalam nama Yesus. Yang siap memuji Tuhan bersama saya katakan amin. Mari saja saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Mari kita bersama tepuk tangan bagi Tuhan. Tidak ada kata ragu saat kita datang di hadapan Tuhan. Haleluya. Hidupku sepenuh
tuntun langkahku. Mari boleh bersama-sama katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai selamanya. Kami yakin, kami percaya, kami masuk di dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita bersama-sama tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita boleh angkat tangan kita. Yesus kaulah Raja dalam hidup. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa. Sama katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai tembus. Sekali lagi, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku. Denganmu Tuhan, Yesus Tuhan, dari kemuliaan sampai selamanya. Denganmu Tuhan, haleluya. Lebih lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Kita percaya bersama Tuhan kita masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Kemuliaan lebih lagi Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Kulihat kasih-Mu setiap hari, kulihat kuasa-Mu setiap hari, kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Mari katakan bersama-sama. Hari kulihat kasih-Mu setiap hari, kulihat kuasa-Mu setiap hari, kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Amin. Katakan Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Kau segalanya bagiku. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Alami kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Alami kuasa-Nya di dalam hidupmu. Alami mujizat-Nya dalam hidupmu. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Amin.
Mari sekali lagi dengan iman kita katakan, setiap hari, setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kulihat kuasa-Mu setiap hari. Kulihat mujizat lebih dalam lagi terjadi dalam hidupku. Katakan Yesus, Yesus, Yesus. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Oh hanya Yesus, Yesus. Kau segalanya Bapa. Oh katakan Yesus. Kami cinta Kau Tuhan. Segala yang ada hanya Yesus, Yesus. Kau segalanya. Oh lebih lagi panggil namanya Yesus, Yesus, Yesus. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagi hidup kami Tuhan. Ini kami mau menyatakan kami cinta Engkau Yesus lebih dari segalanya. Mari gereja Tuhan, kita mau berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Oh, Yesus, Yesus. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus. Kau segalanya Bapa. Mari sekali lagi kita boleh angkat tangan kita dengan katakan pujian ini, panggil namanya Yesus, Yesus. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus. Kau segalanya. Mari gereja Tuhan sendiri katakan pujian ini. Katakan saudara, Yesus, Yesus. Panggil namanya. Dia Allah yang sanggup lakukan dan kerjakan sesuatu yang besar dalam hidupmu. Dia Allah yang sanggup. Ya Yesus. Oh, syakaralabaralabaya syikiaralabaralabaya santo. Ya Tuhan, serukan Yesus, Yesus. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya bagiku. Sembah Tuhan, tinggikan namanya. Oh, Yesus, Kau segalanya bagiku. Aku percaya akan mujizat-Mu Tuhan. Terima
yang tak pernah lalai kasih-Mu atas hidup kami. Oh, tak terbatas anugerah-Mu Tuhan, tak terbatas kasih-Mu Yesus. Mari gereja Tuhan pagi hari ini datang berseru kepada Yesus. Kau lebih dari segala yang hanya Yesus. Oh Yesus, Kau segalanya baik. Dengan perlahan sajak saudara untuk bangkit berdiri, angkat tanganmu, katakan serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Yesus yang berdaulat penuh dalam hidup kita. Yesus yang mengatur jalan-jalan hidup kita. Ya Tuhan, ya Yesus, aku percaya bagiku. Oh Yesus, panggil namanya Yesus. Saudara hambanya, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya baik. Oh Yesus, 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 Kau
Engkau adalah segalanya bagi kami Tuhan. Engkau adalah segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Jika sebentar hamba-Mu akan menyampaikan isi hati-Mu, dialah pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Terus mengurapi hamba-Mu. Hamba-Mu sadar hamba-Mu terbatas, tidak bisa pun apa-apa. Tapi kami minta biarlah Tuhan mengurapi lidah, bibir, pikiran kami di bawah pikiran Kristus. Biar setiap apa yang kami sampaikan adalah firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau diam mendengar setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Apa kabarnya saudara? Luar biasa ya, senang pagi hari ini bisa bertemu Bapak Ibu dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan judul yaitu berkat di masa krisis. Ya, kita mau belajar dalam kehidupan ini ya, terkadang itu Tuhan izinkan keadaan sulit atas hidup kita saudara. Tuhan izinkan. Ya, kita akan belajar bagaimana nanti bagaimana Ishak itu bertahan dalam keadaan sulit di tengah bencana kelaparan, dia tetap bertahan dalam keadaan sulit. Demikian juga kita saat ini, ya kita saat ini juga sedang dalam keadaan sulit, ya. Tapi kita mau belajar, ya kita mau buka di Kejadian 26, Kejadian 26 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ya, kita akan baca di ayat yang ke-23, stop di situ. Firman itu katakan, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau. Engkau akan dan memberkati engkau, sebab kepadamulah, kepada keturunanmu akan diberkati. Ya, dikatakan berdiam dirilah di negeri yang Gerar, aku akan menyertai engkau. Ini firman Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau. Jangan pergi ke negeri Mesir, tinggallah di negeri Gerar sebagai orang asing. Ya, ini menandakan apa? Kalau Tuhan menyertai, ya jangan takut dan khawatir. Kita mau belajar dari Ishak. Kalau Tuhan menyertai, apapun yang kita lakukan pasti Tuhan akan buat menjadi berhasil. Ya, kita melihat bagaimana Ishak dikatakan tinggallah di Gerar sebagai orang asing. Berarti Tuhan itu menyuruh Ishak itu untuk bertahan di tengah situasi kelaparan. Ya, Tuhan menyuruh Ishak untuk bertahan di tengah situasi kelaparan. Ya, mengapa kita bertahan? Ya, dan ya, mengapa kita bertahan, saudara? Ketika kita bertahan dan percaya di tengah krisis, kita akan mendapatkan perkenanan Tuhan. Tuhan berkenan kepada anak-anaknya yang bertahan, yaitu dengan bersikap benar, bertahan bertingkah laku benar, bertahan berespon benar, percaya walaupun situasi sulit. Ya, sekalipun situasi sulit, Tuhan memberikan teladan bagaimana Tuhan pun juga bertahan. Ya, Tuhan bertahan saat menghadapi penderitaan. Ya, kita baca di 1 Petrus 2 ayat 23 dengan cepat. Ketika dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki.
Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ketika Tuhan dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Menderita dalam arti kata menderita yang penuh kesakitan. Kalau kita melihat di film ya Tuhan Yesus, itu kita melihat bagaimana penderitaan Tuhan. Tapi Dia tidak mengancam, Dia tidak takut, Dia tetap percaya, Dia bertahan dalam situasi yang sulit. Ya, kita melihat lagi di dalam Matius 24 ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Ya, kita harus bertahan sampai pada kesudahannya. Ya, kita melihat lagi di Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kita melihat Tuhan memberikan teladan dalam hidupnya untuk bertahan di dalam situasi yang sulit. Kalau saat ini saudara dan saya sedang menghadapi situasi yang sulit, bertahanlah. Jangan mencari pertolongan pada orang lain. Ya, bertahanlah. Ya, jangan seperti moto Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Justru kalau kita ikut ya ambil Pegadaian, masalah semakin banyak, saudara. Kita mau belajar, kita tetap bertahan mengandalkan Tuhan. Ada kisah ya kejadian terjadi waktu tsunami Aceh, saudara. Anak umur 8 tahun yang namanya Martunis. Dia ini selama 20 hari terkatung-katung di laut, ya terombang-ambing di laut, tetap bertahan. Setelah 21 hari kemudian dia sampai ke darat. Saudara. Waktu Martunis sampai ke darat, di-shoot oleh wartawan Inggris. Dan saat itu Ronaldo sedang ada di Inggris. Waktu dia melihat Ronaldo sedang terombang-ambing, dia sedang melihat Ronaldo pakai kaos yang dia pakai, kaos Ronaldo nomor 10, kaos Portugal. Hatinya tersentuh kepada anak ini, sehingga Ronaldo punya keinginan untuk datang ke Aceh menemui Martunis. Waktu dia menemui Martunis diberi uang 500 juta, diangkat menjadi anak angkatnya, saudara. Waktu kita melihat Martunis, ya dia bahkan dikatakan dia menjadi anak angkatnya, disekolahkan di klub sepak bola di Portugal. Dia disekolahkan di sana, dikasih beasiswa. Kita melihat bagaimana Ronaldo yang hatinya tersentuh melihat anak kecil yang namanya Martunis terombang-ambing di tengah lautan, yang memakai kaos kebesaran dia. Hatinya tersentuh, apalagi kita melihat Tuhan Yesus Kristus, hatinya tersentuh waktu kita melihat, kita memakai jubah kebenaran, kita melihat, kita memberikan pakai jubah kebenaran, benar dalam melakukan segala hal, bersikap benar, bertingkah laku benar, berespon benar kepada Tuhan, dan Tuhan akan berkenan buat saudara dan saya. Kita harus bertahan dalam situasi yang sulit seperti Ishak, dia tetap bertahan di situasi yang sulit. Kita melihat bagaimana waktu murid-muridnya sedang terombang-ambingkan di badai di Markus 49 ayat 4, Markus 4 ayat 39 sampai ayat yang ke-40. Waktu itu murid-muridnya mengalami takut, ada kapalnya ini terombang-ambing oleh badai yang begitu dahsyat. Tuhan ada di situ, saudara. Waktu Tuhan ada di situ sedang tidur, dia mengalami ketakutan, kekhawatiran akan perahunya yang hampir tenggelam. Tuhan berkata, diam dan tenanglah, jangan takut. Tuhan menghardik badai itu, diam dan tenanglah. Ini menjadi pembelajaran buat saudara dan saya. Waktu kita sedang mengalami masalah badai, krisis apapun, jangan takut dan khawatir, diam dan tenang dalam hadirat Tuhan. Diam dalam kaki Tuhan Yesus, duduk diam di kaki Tuhan, percaya kepada Tuhan, mujizatnya pasti akan terjadi di dalam hidup kita. Ini kunci bagaimana kita bisa bertahan, yaitu kita harus duduk diam, tenang, jangan takut, jangan khawatir, duduk dekat di bawah kaki Tuhan Yesus.
kita percaya mujizatnya akan terjadi di dalam hidup kita. Kunci yang pertama itu kita harus bersabar, bertahan dalam menghadapi situasi yang sulit. Jangan cari pertolongan yang kemana-mana, carilah pertolongan perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua saudara, kita mau lihat bagaimana Ishak melakukan taat. Kita mau belajar dari Ishak, kalau kita mendengar kata taat mungkin merasa kurang nyaman saudara. Kalau kita melihat, orang taat itu sulit. Ya. Kalau kita merasa kata taat itu kurang nyaman, banyak orang yang tidak suka taat karena dia merasa kebebasannya dibatasi. Bahwa kecenderungan manusia adalah mengikuti keinginannya sendiri. Mereka cenderung memuaskan daging saudara. Ya, sekali dikatakan dan sekalipun ya ada, kita baca di Ibrani 5 ayat 8 saudara. Kita baca, kita melihat contoh keteladanan Tuhan Yesus yang taat. Ibrani 5 ayat yang ke-8 dikatakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Sekalipun dia adalah anak yang tunggal, tapi dia taat dalam menghadapi penderitaan sampai pada akhirnya. Dan kita baca di Filipi 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah menyerahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah akan sangat meninggikan dia dan mengaruniakannya nama di atas segala nama. Ya, karena ketaatan Allah, dia diberikan nama di atas segala nama. Kita melihat bagaimana Allah sangat berkenan kepada orang yang taat, yang dalam situasi sekalipun dia tetap taat kepada Tuhan. Ya, kalau kita melihat apa hubungannya ketaatan dengan berkat, saudara. Sebab berkat yang sesungguhnya datang dari ketaatan pada perintah Tuhan. Ya, saya ulang lagi, sebab berkat yang sesungguhnya datang dari ketaatan pada perintah Tuhan. Kita taat ya akan perintah Tuhan, apa yang menjadi firman Tuhan. Seperti Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, tapi renungkan siang dan malam sehingga engkau bertindak hati-hati dan berjalan boleh berhasil dan beruntung. Kita harus memperkatakan kitab firman Tuhan supaya hidup kita, perjalanan hidup kita berhasil dan beruntung. Ya, sebab berkat yang sesungguhnya datang dari ketaatan akan perintah Tuhan. Saya ulangi lagi, sebab berkat yang sesungguhnya datang dari ketaatan perintah Tuhan. Kalau kita baca di Ulangan 28 Ulangan 28 ayat pertama sampai yang kedua. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Kalau saudara akan baca berikutnya, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Banyak hal dikatakan diberkati engkau, ya, buah kandunganmu, adonanmu, diberkati buah sawah ladangmu. Kalau kita memperkatakan firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, berkat itu akan mengikuti akan ketaatan kita, saudara. Sebaliknya saudara, kalau kita tidak taat akan firman Tuhan, perkataan firman Tuhan, kalau saudara baca di Ulangan 28 ayat yang ke-15, saya baca ya. Tetapi jika engkau tidak mendengar suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukannya dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk itu akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Ya, kalau kita tidak
melakukan firman Tuhan, kutuk itu akan menimpa dalam hidup kita. Banyak, ya kalau sudah baca seterusnya di rumah, terkutuklah engkau di kota, terkutuklah engkau di ladang, banyak hal terjadi dalam hidup kita. Makanya kita belajar untuk taat melakukan firman Tuhan, taat akan perintah-perintah Tuhan, hidup menyenangkan buat Tuhan. Kita melihat contoh keteladanan orang yang taat akan firman Tuhan. Kita melihat contoh Yosua. Ya. Yosua dan bangsa Israel membuat tembok Yeriko runtuh oleh kuasa Tuhan. Karena apa? Yosua taat akan perkataan Tuhan. Suruh mengelilingi tembok Yeriko 7 kali dalam waktu 7 hari. Dan setelah hari yang terakhir kelilingi 7 kali. Dan bersorak-soraklah bagi Tuhan. Yosua taat akan perintah Tuhan. Waktu Yosua taat akan perintah Tuhan, mujizat terjadi, tembok yang besar, yang tebal roboh. Kalau saudara saat ini taat akan Tuhan, apapun yang menjadi masalah saudara, pasti akan runtuh saudara. Asal saudara taat setia memperkatakan firman Tuhan. Kita melihat lagi contoh Gideon. Ya, waktu Gideon disuruh untuk berperang dengan orang Midian dan orang Amalek, Gideon sedang mempersiapkan 32.000 pasukan. 32.000 pasukan itu kalau menurut hitungan sudah kecil saudara. Tapi Gideon taat. Akhirnya diseleksi lagi, dikurangi 10.000. Dikurangi 22.000, tinggal 10.000. Dengan 10.000 di mata Tuhan itu terlalu besar. Kalau kamu menang, kamu masih menyombongkan diri. Tuhan katakan diseleksi lagi, muncul 300 pasukan. Dengan 300 pasukan bersama Tuhan akan ketaatan Gideon bisa mengalahkan musuh orang Midian dan orang Amalek. Kita melihat apa yang Tuhan perintahkan, kita taati. Kita melihat lagi contoh Daniel yang hidup di dalam situasi yang sulit, dalam pembuangan saudara. Orang yang hidup di dalam pembuangan hidupnya enggak enak saudara, hidupnya serba susah, serba sulit. Seperti saat ini kita hidup di dalam situasi yang sulit. Dalam situasi virus pandemi corona ini sulit. Ya. Kita melihat Daniel tetap taat, berdoa, berlutut serta memuji Tuhan Allahnya dalam menyembah Tuhan. Daniel taat saudara. Dalam situasi pembuangan di Babel, taat berdoa, berlutut dan memuji Allah 3 kali sehari sehingga Daniel dapat perkenanan Tuhan dan menjadi pejabat tinggi di masa pemerintahan Darius. Kita juga mau belajar seperti Daniel, taat ya untuk melakukan firman Tuhan. Sekali lagi kita melihat contoh ketaatan anak kecil yang membawa 5 roti 2 ekor ikan. Apa artinya buat 5.000 orang laki-laki saudara. Tapi anak kecil ini taat. Membawa 5 roti 2 ekor ikan di hadapan Tuhan Yesus. Kalau kita taat melakukan apa yang menjadi firman Tuhan, mujizat akan terjadi. Anak kecil ini taat. Sekalipun di logika tidak masuk akal saudara. 5 roti 2 ekor ikan bisa mengenyangkan 5.000, di kamus manapun tidak ada kamusnya saudara. Tapi ini terjadi buat anak kecil yang taat melakukan firman Tuhan. Waktu dia taat saudara, mujizat terjadi. 5.000 orang laki-laki dikenyangkan dan lebihnya 12 bakul. Kita mau belajar, saya pun juga belajar untuk taat saudara. Setiap hari saya terkadang belajar untuk bangun pagi berdoa saudara. Kalau kadang saya males, kedagingan tuh muncul saudara. Saya pakai alarm jam 5 harus bunyi. Walaupun setiap hari masih ngantuk, tetap saya hidupkan alarm belajar untuk taat saudara. Ya, saya pun belajar dalam situasi yang sulit ini, saya tetap belajar untuk taat. Yang ketiga saudara, menabur di tengah krisis. Ya. Siapa yang di tempat ini yang mau diberkati saudara? Boleh angkat tangan saudara, jangan malu-malu saudara. Saya percaya semua orang yang ada di tempat ini mau diberkati Tuhan. Tetapi semua orang pasti ingin hidupnya diberkati Tuhan. Tapi tidak semua mau membayar harga untuk mendapat berkat dari Tuhan.
Banyak yang sekarang maunya serba instan, saudara, tanpa mengerjakan apa-apa. Ya, tanpa mengerjakan apa. Saya pun menyadari ini keadaan yang sulit. Saya pun ini juga belajar saya. Tidak gampang memberi dalam situasi yang sulit ini, tidak gampang, saudara. Kadang kebutuhan uang yang serba sedikit, gak cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita ini kadang menghemat, saudara. Ya, kita mau belajar untuk menabur. Lakukan bagian kita, saudara. Dan Tuhan akan melakukan bagiannya Tuhan. Menabur, ya, bukan hanya tentang uang saja, saudara. Tapi menabur bisa waktu, tenaga, pikiran kita buat Tuhan. Kita belajar menabur dengan sikap hati yang benar. Ya. Jangan menabur dengan sedih, dengan sukacita di 2 Korintus 9 ayat 7. Ya. Jangan menabur dengan sedih terpaksa, ya, atau mancing berkat, saudara. Tapi memberi dengan penuh sukacita, memberi dengan kondisi yang apa adanya, saudara. Memberi itu tidak tergantung dari situasi dan kondisi yang ada, saudara. Memberi tidak tergantung dari kondisi saya yang ada. Kalau saya nanti akan memberi kalau saya sudah diberkati Tuhan. Enggak, saudara. Kita memberi dalam kondisi apa yang ada pada saat ini. Kalau keadaan kekurangan kita juga akan memberi. Ya. Persembahan yang berkenan kepada Tuhan adalah persembahan yang diberikan kepada sikap hati yang benar, tidak tergantung kepada situasi dan kondisi yang ada. Kita mau belajar bagaimana contoh teladan dari jemaat di Makedonia. Di dalam kekurangan jemaat Makedonia, jemaat yang miskin dan mengalami berbagai penderitaan, tetapi mereka turut mengambil bagian untuk memberikan persembahan dan membantu jemaat-jemaat di Yudea yang sedang mengalami bencana kelaparan. Ya, semiskin-miskinnya orang, pasti mereka punya sesuatu yang dapat diberikan kepada orang lain. Memberi juga menjadi kesempatan bagi orang untuk mengubah keadaan. Ya, kita mau belajar untuk memberi sekalipun di dalam kekurangan. Kalau kita melihat di 1 Raja-Raja 17 ayat 13, ya kita melihat ada contoh janda Sarfat, saudara. Kita baca di 1 Raja-Raja 17. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Kita melihat janda Sarfat yang mempunyai hanya segenggam tepung dan minyak di dalam buli-buli yang serba sedikit. Waktu itu Elia suruh membuat roti bundar. Dikatakan, Tuhan, roti yang segenggam dan minyak dalam sebuli-buli tidak cukup untuk memberikan makan kita bertiga. Roti ini kalau saya buat, saya konsumsi untuk saya dan anak saya itu, saya makan hari ini dan besok tidak ada yang bisa dimakan, saya akan mati. Kalau kita melihat sebagai manusia, ya saya beranggapan kok Elia ini kok kejem ya. Janda ini kok serba kekurangan, besok dimakan mati, kok kejem ya. Tapi kita melihat, secara manusia kita melihat kejam, tapi di mata Tuhan ini membuat pembelajaran untuk taat menabur di dalam situasi yang sulit. Situasi yang hidup matinya hanya tergantung makan roti yang segenggam tepung dan minyak dalam buli-buli. Tapi janda ini taat kepada Elia. Taat kepada Elia dan memberikan kepada Elia. Dan kita melihat tepung dan minyak tidak pernah habis sampai musim hujan turun. Ada penyertaan Tuhan, ada berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita mau belajar bagaimana kita ini memuliakan Tuhan. Dikatakan di Amsal 3 ayat 9 sampai ayat 10, dikatakan muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Ya. Katakan muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Kalau hartamu aja tidak kau gunakan untuk memuliakan Tuhan, setan yang akan pakai hartamu untuk memuliakan namanya.
Ini perkataan yang saya cukup keras, saudara. Kalau kita tidak bisa mempergunakan uang kita, harta yang Tuhan percayakan dalam hidup kita untuk mempermuliakan Tuhan, setan yang akan pakai harta kita untuk memuliakan namanya. Saya teringat, saya tutup kejadian terakhir. Saya melihat waktu anak saya masih kerja di properti, saudara, anak saya itu kerja di properti yang bagian apartemen. Saya tanya, itu apartemen itu bagus ya, Vin ya? Iya Pak, tapi jangan di situ Pak. Kenapa? Itu banyak pengusaha-pengusaha yang punya will ditaruh di apartemen, saudara. Banyak pengusaha kaya-kaya tidak menggunakan untuk mempermuliakan Tuhan, tapi digunakan untuk membiayai will di apartemen. Banyak apartemen-apartemen yang digunakan untuk will dan pil, untuk menyimpan, saudara. Kita mau belajar, mumpung masih ada kesempatan, berikan korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Berikan korban yang terbaik, muliakanlah Tuhan dengan apa yang ada dalam hidup kita. Kalau kita mau taat, Tuhan akan melihat, kuasa Tuhan akan dinyatakan. Sekalipun di tengah situasi yang sulit, setengah kondisi yang serba sulit, kalau Tuhan menyertai, tidak ada yang tidak mungkin. Pasti Tuhan akan membuat kita berhasil. Sekalipun di tengah krisis yang ada, Tuhan akan memberkati berlipat kali ganda. Amin, saudara. Mari kita, Bapak Ibu, kita mau, kalau saat ini kita sedang menghadapi krisis dalam kehidupan kita, datanglah kepada Tuhan. Karena Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Lakukan bagian kita. Kita bersabar, taat, menabur di tengah krisis. Dan bagian Tuhan akan mengerjakan jauh lebih besar, lebih dahsyat apa yang kita harapkan. Tuhan akan memberkati. Kalau anaknya minta roti gak mungkin diberikan batu. Kalau anak minta ikan gak mungkin diberikan ular ala kalajengking. Kalau Bapa dunia aja tahu memberi yang terbaik, apalagi Bapa kita pasti akan memberikan jauh lebih baik apa yang daripada kita inginkan. Karena kita tahu apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita bayangkan, Tuhan akan sediakan bagi orang yang mengasihi, orang yang taat, orang yang bersabar, orang yang menabur di tengah krisis. Perkenanan mujizat Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Mari kita akan datang kepada Tuhan, kita imani firman Tuhan ini, biar firman ini menjadi pembelajaran hidup kita. Sewaktu kita pulang nanti, kita tidak akan sama waktu kita datang, kita akan punya janji Tuhan yang begitu dahsyat dan kita akan melakukan firman Tuhan, akan meresponi firman Tuhan biar firman ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Mari kita angkat satu pujian. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, di udara Tuhan pelihara. Lagi dari awal kita katakan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, bersama katakan Tuhan selalu menolong. Mari saya undang Bapak Ibu untuk datang kepada Tuhan. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib.
Saya undang Mas Ibu Gembala. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Katakan sekali lagi. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh ya Tuhan, menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Biar pujian ini terus mengalir. Bapak Ibu Saudara, kita diberkati dengan firman Tuhan. Biarlah pesan ini kita tangkap. Kita sedang ada di masa sukar, masa sulit. Tetapi bukan artinya ketika kita ada di masa sukar kita tenggelam. Bukan artinya kalau kita di masa sukar kita gagal. Tetapi Tuhan ingin membuktikan kuasa-Nya. Tuhan membedakan saudara bahwa saudara adalah anak-anaknya yang dipelihara. Bahwa saudara adalah anak-anaknya yang disertai oleh Tuhan. Tuhan ingin firman Tuhan berkata saat ini, ayo kita bertahan di masa sukar. Ayo kita bertahan di masa sulit ini. Jangan pernah menyerah. Jangan putus asa Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ini bukan akhir semuanya. Kalau saudara sedang menghadapi badai topan bahkan tsunami sekalipun, ini bukan akhir. Tetapi masih ada sesuatu yang besar yang Tuhan sedang rencanakan. Karena Tuhan ingin membuat saudara dan saya menjadi unggul di tengah situasi yang ada ini. Saudara harus bersinar, saudara harus menjadi terang, saudara menjadi garam dan memuliakan nama Tuhan. Sebab itu Tuhan mengajar kita untuk menjadi unggul. Saudara harus bertahan di tengah kesukaran. Mari kita terus bertahan. Bertahan karena punya iman. Bertahan di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Bahwa ada sesuatu yang besar yang Tuhan sudah siapkan buat setiap kita. Yang kedua, mari kita mau belajar taat. Dengar-dengaran Tuhan. Jangan ikuti kemauan sendiri. Ayo cari firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan kepada kita. Ayo kita lakukan. Ketaatan adalah jalan terima mujizat. Ketaatan adalah jalan kita menerima berkat. Ketaatan adalah jalan yang terbaik, di mana dalam ketaatan itu disitulah diikuti oleh berkat, diikuti oleh mukjizat. Bukan karena kekuatan. Hal yang mustahil bisa terjadi, tapi karena ketaatan kita hanya kepada Tuhan. Dia ada bersama kita, dia mengajar kita. Nak ayo lakukan ini, nak ayo lakukan itu. Tetap setia, tetap menabur, tetap lakukan bagianmu sebagai firman Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Dia menyertai kita, dia lihat langkah kita ketika kita taat melakukannya. Dia akan bertanggung jawab atas semuanya. Dan ayo kita setia taburkan. Taburkan hal yang baik, taburkan apa yang bisa kita lakukan, waktu, tenaga, pikiran, berkat. Apa yang ingin kita tuai hari ini, taburkan itu. Ishak menuai 100 kali lipat dan bahkan dia menjadi sangat kaya. Di tengah kesukaran, di tengah kelaparan yang besar, saudara dan saya pun mengalami mukjizat, mengalami kuasa Tuhan. Sebab dia menyertai kita, dia bersama-sama dengan kita. Haleluya. Dia selalu menolong. Ayo angkat tangan kita. Oh, dengan pengharapan, dengan percaya sungguh-sungguh.
dicurahkan. Oh, masa daya, masa depan yang luar biasa. Terima kasih Engkau yang menyertai kami Tuhan, yang pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Yang mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ya terima kasih Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, pilih sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Haleluya. Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh bangkit iman kami, semangat kami, pengharapan kami. Oleh karena firman yang sudah Kau beritakan pada pagi hari ini. Terima kasih Kau berkati hamba-Mu dan urapi dia lebih lagi. Jadikan dia berkat kemanapun yang Engkau mau. Terima kasih, kami percaya mujizat terjadi dalam hidup kami. Mulai pagi hari ini mujizat sudah terjadi. Ketika kami mendengar firman Tuhan, firman itu telah bekerja di hidup kami. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan dengarkan pengumuman. Shalom Jemaat Tuhan, inilah Warta Graha Betani Blora dalam sepekan. Mari alami kuasa dan hadirat Tuhan dalam ibadah raya Graha Betani Blora yang disiarkan secara live streaming melalui Facebook Graha Betani Blora dan Radio Gloria FM 106.7 MHz. Tiap hari Minggu pagi pukul 7.00 dan sore pukul 17.00 WIB. Untuk jemaat yang ingin mengikuti ibadah di Graha Betani Blora, bisa melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui WhatsApp admin gereja di 0821 4247 6262. Persembahan dan persepuluhan dapat dikirimkan ke rekening kas gereja di BCA nomor 19697777779 atas nama GBI Betani Blora. Demikian informasi Warta Graha Betani Blora dalam sepekan. Stay safe, stay healthy, dan shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Serukan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Kami percaya Kau Tuhan, berkat-Mu melimpah, berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Sekali lagi, mari kita katakan serukan pujian ini bersama-sama. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, amin. Allah Maha Kuasa.
Kami kagum akan Engkau ya Tuhan. Betapa besar, dahsyat dan perkasa Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan melimpah atas kami. Engkau memberkati kami sepanjang ibadah kami ini. Baik kami yang ada di tempat ini atau yang ada di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan, kami telah menikmati hadirat Tuhan, menikmati kasih Tuhan, menikmati jamahan Tuhan. Dan kami boleh menyelesaikan ibadah ini. Kami siap menerima anugerah Tuhan. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Biarlah persekutuan dengan Bapa, Anak dan Roh Kudus turun menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Yang Tuhan mengatakan jangan takut sebab aku bersamamu, aku menyertai engkau. Diberkati engkau keluar masukmu, diberkatilah engkau sawah ladangmu, diberkatilah roti adonanmu, diberkatilah apa saja yang engkau usahakan. Dibuat Tuhan menjadi berhasil, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu. Dia menjadi pagar tembok berapi sekelilingmu, sekeliling rumahmu dan sekeliling pekerjaanmu. Dan Tuhan sendiri dimuliakan atas setiap kehidupanmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Terimalah semua yang baik yang datang dari pada Bapa segala terang, yang diberikan buat kita anak-anaknya. Pulang dengan damai, pulang dengan sukacita yang besar, pulang dengan kemenangan dan kuasa yang menyertaimu. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya engkau diberkati oleh Tuhan, dijaga dan lindungi. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat-Mu dalam satu nama yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua kita diberkati, mari katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Shalom.